Jadi boleh tahu nggak sih Pak, cara mulai informal itu untuk menabung di dana pensiun itu gimana ya kita untuk edukasinya ya Pak ya? Boleh kita Oke, di-sharing nggak Pak, Pak Tondi? oke. Jadi kalau tadi kita kan bicara mindset gitu ya, evolusi ya. Nah kalau sekarang, kalau mindsetnya sudah positif, artinya memang dia mau menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya, ya, dia mau menurunkan gaya hidupnya, tidak menjadi apa itu tadi you only live once Ya, gitu ya, YOLO. YOLO, tetapi jadi YONO. YONO gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa kita mulai dari situ, karena sebetulnya tadi Pak Hadi sudah jelaskan mekanisme kerja dari program pensiun atau bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun ke depan, itu sebetulnya yang memang hampir mirip dengan menabung. Menyisihkan pendapatan tetapi sifatnya rutin. Ya, rutin kita sisihkan, kita punya pendapatan 1 juta, kita sisihkan 200.000 rutin setiap bulan, ya. Nah, ini kan nanti terakumulasi, ya. Lalu kemudian biasanya kalau melalui program DPLK atau mungkin di DPPK, di pemberi kerja, itu biasanya diinvestasikan ya Pak ya. Diinvestasikan supaya nilainya bertambah. Oke. Gitu. Jadi keuntungan pertama sebetulnya ya, kalau mindsetnya sudah bagus, mindsetnya sudah baik, ya dia mau menyisihkan, ya kemudian dia tinggal pilih instrumennya, ya. Sekarang kan banyak nih, ada dana pensiun, ada dia juga bisa reksadana, bisa menabung di bank. Cuma kalau menabung di bank tuh biasanya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya. Biasanya kita ngelihat duit gede sedikit, gatel gitu ya Pak ya. Wah, udah punya 10 juta nih, wah beli iPhone baru lah. Gitu ya, kadang-kadang. Nah, harus di instrumen-instrumen atau lembaga-lembaga keuangan yang memang bisa menjaga uang kita, keinginan kita gitu ya. Nah, terus kemudian setelah sisihkan, kemudian terbentuk sejumlah dana, diinvestasikan berakumulasi. Nah, nanti senang aja ngelihatnya gitu ya, senang ngelihat pada saat laporan posisi dananya itu loh Pak, ya toh, kan ini kan satu hal mungkin yang sebagai dasar, dana pensiun tuh nggak boleh diambil. Oke. Kalau diambil namanya bukan dana pensiun ya Pak ya. Apa tuh? Tabungan Pak? Tabungan biasa, gitu. Jadi dana pensiun itu memang betul-betul kita menyisihkan pendapatan kita khusus untuk nanti pada saat kita mencapai usia pensiun, ya, yaitu usia yang tidak produktif. Kalau diambil ya percuma. Bukan dana pensiun. Bukan dana pensiun. Makanya kan sekarang banyak program juga ya, kayak di pemerintah itu kan punya program di BPJS itu kan masih diambil itu Pak, ininya Pak. Karena kalau pemerintah ngeluarin kebijakan tidak boleh diambil pada protes. Ya, tapi memang itu yang realita yang terjadi. Nah itu mindset yang saya bilang tadi. Jadi harusnya ya sudah, yang namanya dana pensiun ya diambilnya harusnya nanti setelah pada pensiun. saat pensiun dipergunakannya itu nanti, karena human life cycle itu kalau sekarang kita lagi produktifnya pengeluarannya banyak tuh. Ya. Umur 25 baru kerja biasanya ke gadget. Umur 30 nikah, punya anak, nah biasanya keluarga. Gitu ya. Terus puncak-puncaknya di umur 45 sampai 50 tahun. Itu biasanya puncak tuh. Terus 50 ini mulai turun. Nah, itu biasanya mulai pengeluarannya tuh udah bukan yang seperti itu lagi, karena mungkin anak sudah selesai, sudah kuliahnya dan segala macam, itu biasanya kesehatan. Dan kesehatan itu kan begitu mahal. Nah ini mungkin juga ada hubungannya dengan cerita tadi, ya, yang di podcast yang Bu Lucy sampaikan. Saya nggak mau nyebut nama ya, tapi itu yang Bu Lucy sampaikan tadi. Jadi, nah itu fungsi dari dana pensiun itu bukan hanya sekedar tadi replacement rate, tetapi ya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi dengan kita. Ya, intinya adalah ya kita memang pada saat kita produktif kita harus menyisihkan
bagian Iya. dana kita, lalu kemudian dana tersebut kita investasikan, ya, lalu kemudian kita reap the benefit pada saat sudah mencapai usia di mana kita tidak produktif lagi. Ya. Gitu Bu Lucy. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Hadi, gimana Mau Pak? tambahkan? Iya, saya masih nyambung tadi yang pekerja yang informal tadi ya, yang tentu ini berbeda dengan pekerja yang ditopang iurannya sebagian oleh masing-masing, sebagian oleh perusahaan. Nah, kalau pekerja informal kan kadang ada gede gitu ya, kadang tidak ada, itu nggak tentu betulnya. Seperti beberapa case yang Mbak Lucy sampaikan tadi ya, cerita tadi ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran ya, bahwa saat ada banyak, ya saat itu disisihkan, disimpan gitu ya. Simpan bisa dua hal ya, satu untuk kebutuhan pada saat nggak ada gitu ya, dan juga untuk sebagian untuk masa pensiunnya tadi ya. Ya sehat sangat penting gitu kan ya, sehingga dengan sehat itu menjadi lebih punya aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, belum lagi pada situasi misalnya gitu ya, kita situasi ada pendapatan kebutuhan pengeluaran yang nggak terduga, kemudian ada lagi sakit atau keluarga sakit yang harus ditopang gitu, atau harus kita menopang juga, jadi nambah pikiran gitu ya, stres lah gitu kan ya. Jadi penting juga kita untuk nggak stres juga gitu kan ya, dengan mengelola pikiran kita dengan sebaiknya, mindset tadi kata Pak Tondi gitu ya. Iya, benar juga sih. Ya, saya juga ada kepikiran waktu saya dengar podcast itu. Jadi saya juga pikir, wah dana pensiun itu bagi saya itu penting banget, gitu ya Pak ya. Supaya di kemudian hari kita bisa, memang sih nggak menjamin ya Pak ya, seperti Bapak bilang. Tapi kan seenggaknya kita bisa mengcover apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi Bu Lucy punya program pensiun berapa banyak Bu Lucy? Saya punya program pensiun. Ada lah Pak, ada pasti. Menyambung dari Bapak bilang, memang kita pensiun itu harus sehat ya Pak ya. Kita juga harus sehat. Seperti tema kita itu, muda juga harus jadi produktif, tua jadi sehat. Nah, sebenarnya gimana sih Pak supaya kita tetap sehat nih Pak, di masa kita yang masih udah masa-masa menjelang, tapi kan kita pengen hidup sehat ya Pak ya. Apakah ada hobi yang Bapak bisa jalankan supaya kita masih tetap sehat nih di kemudian hari ini? Tapi penting, Pak. Manakala pensiun kan perlu mengalihkan aktivitas ya, perlu mengalihkan aktivitas, perlu mengalihkan fokus gitu ya, sehingga punya hobi menjadi salah satu solusi yang bagus gitu ya, sehingga punya aktivitas yang melakukannya dengan enjoy tanpa nambah pikiran. Ada pressure ya Pak ya. Ya, saya rasa sih harus ya Pak ya. Maksudnya gini loh, hobi itu harus kita itu apa ya, harus kita seperti apa kita kembangkan, karena nanti ketika udah pensiun kita kan nggak ke kantor ya Pak ya. Kita udah nggak ke kantor, kita sehari-hari itu bangun tidur yang puluhan tahun bangun tidur. Itu masih gue cari tuh kayaknya tuh. Masih saya cari tuh Bu Lucy tuh. Apa hobi ya nanti setelah pensiunnya? Kita harus punya hobi Pak, karena nggak mungkin, karena kita puluhan tahun bangun nih ya, bangun kita mandi, pergi ke kantor, pulang, ya itu seperti robot ya Pak ya. Nah, tapi kita kayaknya tuh harus punya hobi ya Pak ya, karena hobi itu nanti bisa kita salurkan setelah pensiun. Ngobrolin hobi ya. Yang paling penting sih memang apapun itu hobinya gitu ya Bu Lucy ya. Ya memang kita punya cukup resources ya untuk menjalankan hobi itu, benar nggak Pak Hadi ya? Kalau nggak punya cukup resources ya salah satunya ya dana pensiun itu tadi ya, cukup punya dana gitu untuk menjalankan hobi kita. Hobinya misalnya jalan-jalan, taruhlah seperti itu ya waktu masih itu kerja. Itu kan hobi kali Pak, jalan-jalan mah. Apa itu? Kalau bukan hobi apa itu? Itu kalau kan jalan yang bilang rilis. Hobi apa? Traveling gitu ya. Traveling. Itu kayaknya zaman SMP tuh Pak. Kalau ditanya di buku biografi hobi apa? Traveling, jalan-jalan gitu kan. Kalau ada hobi yang mendatangkan uang bagus gitu ya. Iya, bisa hobinya dong. Apa? Investasi. Iya. Ya tapi kan harus ada. Apapun itulah, polusi, apapun itu hobinya ya mungkin kan tetap kita membutuhkan resources ya, terutama dana lah ya untuk menjalankan hobi kita. Nah, apalagi kalau misalnya udah pensiun ya. Nah, gimana itu? Kalau udah pensiun mah dana udah nggak usah diinvestasi lagi Pak. Jadi kita kalau udah pensiun kita jangan ngurusin dana lagi.
kita ngurusin hobi kita. Walaupun Aku cerita aja deh, cerita aja. Jadi ada salah satu ini Pak, jadi salah satu apa yang memang suka memberikan advice mengenai dana pensiun gitu ya. Itu memang hobinya melipat gandakan uang gitu saya mau dong. melalui investasi. Jadi beliau bilang saya sudah sampai pada suatu tahap di mana ya memang hasil yang dia sisihkan semenjak dia bekerja 35 tahun lebih itu sudah menghasilkan apa itu istilahnya? Iya, nggak habis gitu. Jadi dia hanya dari apa Dari bunga invest saja dari deh. hasilnya saja. Oke. Itu dan ini kejadian apa itu? Sore ini kan kita mau bicara mengenai investment Investasi outlook ya. ya. Jadi memang apa ya itu tadi apa dana resources yang memang kita butuhkan. Jadi untuk menjalankan hobi Misalnya kita butuh pengeluaran per bulan itu 1 juta gitu ya. Berarti 1 tahun dikali 12 12 juta. Tinggal dikali aja dengan berapa tuh kalau imbal hasilnya misalnya 5%, berarti kan 100 bagi 5 20 gitu ya. Tinggal dikali 20 aja kan gitu kan, itu sejumlah itulah yang kita bisa kejar ya, sehingga per bulannya dapat tadi yang nggak habis-habis gitu ya, dengan cara itu bisa. Nah, tinggal dikali aja mau ukuran berapa yang bisa lebih besar, monggo gitu ya. Kalau di DPPK Pak Hadi rata-rata hasil imbalnya, hasil pengembangannya berapa? Ya fluktuatif ya, tapi in average dalam 14 tahun terakhir gitu ya, itu masih di atas suku bunga aktuaria. Oh, ngomong teori lagi ya. Masih di angka 8-10% lah in average gitu kan ya. Jadi ibu-ibu yang punya, aduh keren banget. Saya pernah bikin survei kecil-kecilan itu di Terowongan Kendal itu, dekat BNI kota itu. Kalau Bu Ipung tahu tuh Terowongan Kendal gitu ya Bu Ipung ya. Itu saya tanya Pak, coba dana pensiun penting atau enggak? Dari 10 orang 8 bilang dana pensiun penting. Itu kita punya datanya tuh sampai 1.000 orang kita wawancara, sebetulnya sambil lewat aja. Dana pensiun penting atau enggak penting? Punya atau enggak punya. Ya, kalaupun ada yang punya itu biasanya dia memang terafiliasi dengan pemberi kerja tertentu. Gitu. Jadi coba bisa bayangkan gitu. Kan kita kan pengen memutus generasi sandwich, kita pengen meningkatkan derajat hidup gitu ya dari masyarakat kebanyakan gitu ya. Ya memang kuncinya itu. Kuncinya ya menyisihkan pendapatan selagi masih saya punya cerita ya, ini cerita lagi ya. Oke. Ada, mohon maaf kalau saya sebut ojol. Jadi rutin Pak. Jadi ada salah satu klien kita itu, dia driver ojol. Dia rutin menabung 500.000, 1 juta setiap bulan. Ya. Gitu. Terus walaupun biasanya setelah jumlah tertentu, karena dulu kan usia pensiun dipercepatnya kan masih pendek gitu ya, itu dia keluarin, dia belikan sapi Pak, dia beliin kerbau sapi di kampung, karena anakan sapi dia beli misalnya berapa, 1 juta 2 juta, dia sudah ini dia bisa, itu investasi sendiri buat yang bersangkutan. Nah, balik lagi ya memang urusan kalau kita mau entah itu mempersiapkan dana hari tua atau kita mau mempersiapkan dana untuk short term gitu ya, untuk kebutuhan jangka pendek, yang memang harus mindset menyisihkan, ngurangin deh gaya hidup yang ya prinsipnya memang agak harus sedikit memaksakan diri, dipaksa gitu ya. Dipaksa kita untuk ngambil sebagian yang kita terima hari ini gitu ya. Jangan habis hari ini gitu ya, dipakai untuk berikutnya. Kalau nggak dipaksa ya memang dipakai untuk apa aja tadi, kayak tabungan tadi, ngelihat ada angka belok langsung beli sesuatu gitu. Makanya YOLO itu udah nggak boleh ya Pak ya. Nah sekarang saya tambahin lagi Pak, sekarang itu karena ada teknologi itu ya,
Itu yang namanya ini Pak. Gampang banget orang pertama sekarang itu apa pay later ya. Iya, Jadi Hmm. pay Pay later later. ini nggak Oke. sadar itu justru pay later. iya pay later. Gimana? Ada Pak. Ada Bu, banyak. Ini kebetulan aku suka ikut-ikut fit proper ya. Oh, Kebuka semua Bu gitu. gitu ya? Oh, Gitu ya. Ternyata ya itu fenomena fenomena apa ya? Karena mudah, sangat mudah katanya sekarang itu mendapatkan apa Pinjaman. pinjaman. Sehingga ini akhirnya kayak pinjaman online berarti ya, Pak? Pinjol, bukan? sebetulnya mungkin kayak kalau zaman dulu kita mungkin kartu kredit lah ya. Oh, Kartu kredit pay later itu. Ya, cuman sekarang bahasanya mungkin berbeda ya. Beli sekarang bayar nanti. Beli sekarang dicicil. oke, ya. kayak Nah, itu kredit. kadang-kadang kalau kita literasi keuangannya kurang, itu kita terjebak tuh yang kayak Oke, begitu-begitu iya, karena iya. mudah sekali. Ya. Mudah sekali gitu. Ya. Tinggal Mendapatkan- klik gitu ya, Pak ya. Betul. Tinggal klik lalu kemudian dapat terus ya seperti kita tersedot gitu ya. Nah, itu apa juga mungkin juga harus itu tadi Pak Hadi bilang dipaksa dan itu juga bagian literasi harus dihindari. Lebih baik kita tabungin. Aku punya cerita lagi ini jadi banyak cerita nggak Nggak apa-apa, banyak cerita. Boleh kita Aku dengar mau cerita cerita ya, lagi. Pak Tondi Jadi, ya. Kalau orang kita, nah mungkin Bu Ipong nih, kalau ada pesta-pesta begini, entah nikahin anak apa gitu ya, itu pasti makannya berlebih, bener nggak? Ya. Kalau misalnya tamunya 100, pasti disediain makanan 150 gitu ya. Ya. Bener ya? Ya, Kurang benar lebih pasti. begitu. Atau misalnya kita pesta di, ya kita ngundang keluarga, wah sediain makanannya biasanya berlimpah gitu, banyak. Saya punya cerita, tanpa bermaksud apa-apa ya. Saya pernah tinggal di satu negara selama 3 tahun. Jadi sering saya tuh diundang, Tondi datang yuk ke pesta. Itu kalau di sana, boleh sebutin ya negaranya ya? Boleh. Di Belanda Bapak Ibu. Ya, ini juga kebetulan Bu Lucy kan anaknya juga sekolah di Belanda ya. Jadi kalau di Belanda itu, saya kebetulan mahasiswa di sana. Dia ngundang Tondi, datang ke rumah saya. Ya, oke. Diundang 5 orang Pak. Dia siapin snack 5 biji. Dia ngundang 5 orang gitu ya. Dia siapin snack 5 biji. Ini saya bukan bicara mahasiswa loh Pak. Ini mahasiswa-mahasiswa. Dan harus confirm hadir. Dan harus confirm hadir. Dan harus bawa sesuatu. Nah itu mindset yang saya bilang. Dan harus bawa sesuatu. Itu salah satu negara dengan dana kelolaan dana pensiun yang luar biasa besar itu kan Belanda ya Pak Hadi ya, padahal negara kecil. Ya karena ya no wonder itu tadi merki ya, pelit. Jadi memang merubah mindset itu kalau misalnya tadi ditanya sama Bu Lucy gimana Pak Tondi merubah mindset? Oh ya, kita harus pelit sama diri kita sendiri. Setelah kita pelit sama diri kita sendiri, pasti kita pelit sama orang lain. Gitu. Nah, kalau kita pelit sama orang lain, pasti nanti ngasihnya pas-pasan. Aduh. Kayak tadi cerita tadi saya di Belanda itu tadi, ya. Jadi diundang 5 orang, ya dia sedia kue 5. Terus kitanya harus bawa entah itu kita bawa minuman dan segala macam. Itu real terjadi. Saya pikir itu terjadi hanya sekali 2 kali, tapi ternyata enggak. Gitu. Jadi itu yang saya bilang. Tapi itu berlaku atau enggak di Asia? Oh enggak, kalau dilihat dari mukbang itu kan enggak ya. Semuanya satu orang bisa makan 1 tampan begitu besar. Nah, Tapi itulah. bule-bule lebih senang di sini tuh karena lebih asik. Nah, makanya itu lebih asik. Paradise ya Pak, paradise. Mungkin istilah pelit itu kita ganti kali Pak ya. Nah, boleh. Gantinya menahan diri. Menahan diri. Oke. Menahan diri untuk tidak membeli, menahan diri untuk tidak menghamburkan. Ya. Mungkin kalau pelit itu kan istilahnya beda tipis ya Pak ya. Jadi pelit sama hemat atau pelit sama miskin itu kan ya.
sama hemat itu kan beda ya, beda tipis. Ya menahan diri kali ya Pak ya. Jadi kita Betul. harus belajar menahan Nah, diri. diri untuk diri sendiri dulu ya. Menahan diri untuk diri sendiri supaya kita bisa hidup Ya, sehat, ya. kita juga bisa hidup bermanfaat. Jadi nanti di masa pensiun juga kita bisa ada dana yang kita Oke. bisa samakan pada saat kita produktif. Ya, Pak. Betul ya Pak ya. Setuju ya Pak ya. Ya setuju. Saya rasa kita cukup untuk talk show kita. Terima kasih banget untuk insight-nya dari bapak-bapak kita ini.